Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Tanti Caya Herdiani. Saya Adi Waluyo. Nama saya Prilia Agustin. Saya Arif Rahman Hakim. Nama saya Kirei Karmil Abdul Rahman. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang Data Manipulation Language bagian 5. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Data Manipulation Language atau DML. Data Manipulation Language atau DML adalah perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan manipulasi data ataupun objek-objek yang ada di dalam tabel. Definisi lain tentang DML adalah perintah-perintah untuk memanipulasi data pada basis data. Misalnya perintah untuk memilih data atau query, menyisipkan, mengubah, dan menghapus data dalam basis data. Selanjutnya, saya akan membahas tentang distinct. Distinct digunakan untuk memanipulasi tampilan dari hasil tabel. Duplikasi yang dihapus adalah untuk tampilan data, bukan dari tabel asli MySQL. Dengan menambahkan perintah distinct di awal query select, maka hanya data yang unik yang akan ditampilkan. Seandainya hasil query terdapat data yang sama atau lebih dari satu kali kemunculan, perintah distinct hanya akan menampilkannya satu kali saja. Penulisan sintak distinct adalah sebagai berikut. Select distinct nama kolom from nama table. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operator aritmatika. Fungsi operator aritmatika dasar yang dimiliki oleh MySQL adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operator aritmatika tersebut disertakan dalam perintah select yang bertujuan untuk memanipulasi data yang sifatnya sederhana. Penulisan sintak query dengan menggunakan operator aritmatika sebagai berikut. Select operator aritmatika, kemudian masukkan data yang ingin dicari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam fungsi dari operator aritmatika. Fungsi pada operator aritmatika ini banyak sekali ya teman-teman, di antaranya ABS digunakan untuk mendapatkan nilai absolut dari suatu data numerik. ACOS, fungsi ini menghasilkan nilai ARC kosin X dengan catatan apabila X tidak bernilai antara min 1 dan 1 maka akan menghasilkan 0. Lalu ada ASIN yang dapat menghasilkan ARC sinus X. Sama dengan ACOS, fungsi ini juga akan menghasilkan 0 apabila nilai X yang tidak berada antara min 1 dan 1. Lalu ada ATAN untuk menghasilkan ARC tangan X. ATAN 2, fungsi ini menghasilkan ARC tangan X berdasarkan parameter Y untuk menentukan kuadran. Bin, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan nilai biner dari bilangan X dengan tipe data big int, dan hasil dari fungsi ini memiliki tipe data string. Scaling, nilai dari fungsi ini akan dikonversi menjadi big int berupa nilai bilangan bulat terbesar yang tidak lebih kecil daripada X. Lalu ada conv, ini digunakan untuk melakukan konversi dari suatu basis bilangan ke basis bilangan lainnya. Fungsi dari ini akan menghasilkan tipe data string. Cos digunakan untuk menghitung nilai kosinus X dalam radian. Cot untuk menghitung kotangan X. Degrees, fungsi ini dapat menghasilkan besar sudut dalam derajat dari 1 X dalam radian. XP ini untuk menghitung nilai suatu bilangan atau E pangkat X. Floor untuk membulatkan bilangan ke integer terdekat yang tidak lebih besar daripada X. Format untuk membuat format desimal dengan membulatkan angka yang didefinisikan dengan D. Greatest, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari daftar bilangan. Hex untuk menghasilkan bilangan heksadesimal dengan tipe data string dari X dengan tipe data big int. List, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil dari daftar bilangan. Log untuk menghasilkan nilai logaritma natural dari X, dan log 10 menghasilkan logaritma dasar 10. Mod X, Y, fungsi yang sama ketika menggunakan operator persen, yaitu untuk mendapatkan sisa bagi. Oct X, memberikan bilangan oktal dari suatu bilangan X dengan tipe data big int. Nilai yang dihasilkan bertipe string. Pi, digunakan untuk mendapatkan nilai konstanta pi. Radians X digunakan untuk menghasilkan nilai radian dari X dalam derajat dan merupakan kebalikan dari fungsi degrees. Run dan runSheet digunakan untuk mendapatkan bilangan random pada pecahan 0 sampai 1. Jika diberikan parameter sheet,
Maka jika seed sama bilangan randomnya juga sama dan bisa diprediksi. Round X membulatkan bilangan X menjadi bilangan bulat integer. Round X, Y membulatkan angka termasuk di belakang koma jika Y didefinisikan. Sin X digunakan untuk menentukan apakah nilai X bernilai positif, negatif, atau 0. Fungsi ini akan memberikan nilai min 1 untuk data negatif, 1 untuk data positif, dan 0 untuk data 0. Sin X digunakan untuk menghitung sinus X dalam radians. SQRT X digunakan untuk mencari akar kuadrat bilangan X. Tan X digunakan untuk menghitung tangan X dalam radian. Dan yang terakhir, truncat X, Y, yaitu perintah untuk mengosongkan atau menghapus semua data yang ada di tabel. Perintah truncat mirip dengan perintah delete table, hanya lebih singkat dan sederhana tanpa menggunakan where clause. Selanjutnya kita terapkan perintah yang aritmatika. Kita cari nilai absolut, ketikkan perintah select ABS 45. Nah, hasilnya nanti akan muncul 45. Dan yang kedua, kita akan mencoba untuk select cos 45 untuk mencari nilai kosinus dari 45. Nanti hasilnya adalah 0,52 selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan dari April, yaitu tentang fungsi mod. Dengan mengetik query-nya, yaitu select mod dalam kurung 15,5, enter, hasilnya 0. Lalu ada fungsi round, ketik query-nya yaitu select round dalam kurung 12,678, enter, 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi agregat. Fungsi agregat atau aggregate function adalah fungsi di dalam MySQL yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada query. Contohnya yaitu fungsi untuk menampilkan banyaknya jumlah data, mencari total nilai suatu atribut, mencari nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dari suatu atribut. Selanjutnya, ada macam-macam fungsi agregat. Pertama, count, yang berfungsi untuk mendapatkan nilai banyaknya record dari suatu hasil query. Lalu kedua, sum, berfungsi untuk menjumlahkan nilai dari suatu kolom numerik dalam tabel tertentu. Ketiga, hfg, fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom yang dihasilkan oleh query tertentu. Lalu yang keempat, fungsi max, yang berguna untuk memperoleh nilai maksimal atau nilai terbesar dari suatu kolom pada tabel. Dan yang terakhir, fungsi min, yang digunakan untuk mengembalikan nilai minimal atau terkecil dari suatu kolom pada tabel. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi agregat. Fungsi agregat pada sesi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 5 fungsi agregat, yaitu count, sum, average atau AVG, min, sama max. Pertama yaitu count. Count adalah fungsi agregat untuk menghitung jumlah semuanya atau jumlah seluruh data. Untuk query-nya pada tampilan depan layar Anda, fungsi menggunakan query yaitu select, count, kemudian tanda bintang, kemudian from, kemudian ketik tabel yang akan digunakan. Pada kali ini menggunakan tabel buku. Kemudian akan ditampilkan bahwa tabel buku ditulis atau dihitung semuanya yaitu ada 5. Kemudian selanjutnya adalah fungsi sum. Sum adalah fungsi untuk menjumlahkan semua data yang ada pada tabel. Dengan fungsi query-nya yaitu select, sum, kemudian kolom. Di sini kolom kita menggunakan harga. Kemudian from nama tabel yaitu tabel buku. Terlihat total harga adalah seperti pada tampilan. Kemudian selanjutnya fungsi average atau rata-rata. Fungsi ini untuk menghitung jumlah rata-rata dari semua data yang akan ditampilkan, yaitu query-nya select avg spasi nama datanya, kemudian from
kemudian tabel, pada ini kita gunakan tabel buku. Akan ditampilkan rata-rata harga. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu min. Fungsi min adalah mencari harga terendah. Ya, dengan query yaitu select min, kemudian mencari datanya. Selanjutnya from spasi buku. Di sini kita menggunakan tabel buku. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir select atau fungsi max, yaitu untuk mencari harga tertinggi. Query-nya yaitu select max, kemudian harga untuk mencari harga, kemudian diambil dari from buku, tabel buku. Bisa dilihat tampilan harganya. Kesimpulan dari pertemuan ini adalah data manipulation language pada SQL atau DML dapat menggunakan perintah distinct, operator aritmatika, dan fungsi agregat. Untuk menggunakan sintaks query distinct, ketik select spasi distinct spasi nama kolom spasi from spasi nama tabel yang akan digunakan. Apabila untuk menggunakan operator aritmatika, ketik select spasi operator, kemudian yang ingin digunakan spasi data yang akan dihitung. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga materi yang tadi dijelaskan dapat dipahami dengan mudah dan dapat menambah wawasan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.